Selain dua jurnal yang sudah kita bahas sebelumnya, terdapat jurnal penting lainnya terkait dengan depresiasi. Walaupun tidak terdapat pemindahan kepemilikan aset, tetapi kita harus melakukan depresiasi atas right of use aset selama pemakaian sesuai kontrak leasing, yaitu 5 tahun. Metode yang biasanya digunakan adalah garis lurus, sehingga jurnalnya dapat kita lihat di slide ini. Depreciation expense dan credit right of use aset sebesar nilai present value tadi dari 95890 dibagi 5 tahun, sehingga menghasilkan depresiasi per tahunnya adalah 19.178 euro. Kita harus ingat bahwa nilai 95890 tersebut adalah nilai yang sudah mempertimbangkan present value dari residual value sesuai skenario kasus. Sekarang kita membahas penyajian akun-akun yang kita libatkan dalam jurnal tadi ke laporan keuangan. Pertama, kita bahas Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan tertanggal 31 Desember 2019. Right of use asset kita laporkan di kelompok non-current asset karena jelas dia memiliki umur 5 tahun. Nilainya adalah sebesar 76.712 euro. Angka ini diperoleh dari saldo lease liability dengan dikurangi depresiasi yang sudah kita lakukan sebelumnya sebesar 19.178. Selanjutnya kita fokus ke liabilitas. Untuk lease liability tertanggal 31 Desember 2019 dilaporkan dalam kelompok non-current dan current liability. Total lease liability itu sejumlah 75.179 euro. Nah, dari angka itu sebesar 20.711 harus dibayar di tahun depannya, yaitu di tahun 2020. Oleh sebab itu nilai lease liability sebesar 20.711 itu kita laporkan di current liabilities, sehingga sisa dari 75.179 yaitu 54.468 itu kita laporkan di non-current liability. Ini hanya masalah pelaporan saja untuk alokasi total liabilitas, karena di dalamnya ada yang jatuh tempo di tahun depannya dan sisanya memiliki jatuh tempo pembayaran lebih dari 1 tahun, sehingga pelaporannya harus dibagi ke current dan non-current liability. Untuk ini tidak perlu ada penjurnalan apapun untuk mengklasifikasikan kedua jenis liabilitas tersebut. Selanjutnya kita membahas laporan laba rugi tertanggal 31 Desember 2019. Jadi di dalam laporan laba rugi itu kita laporkan beban bunga interest expense atas lease liability sebesar 3.007,17 euro dan beban depresiasi atas rate of use asset sebesar 19.178. Kemudian berikutnya kita membahas penjurnalan untuk tahun 2020. Pastinya jurnal yang kita buat di tanggal pembayaran atau angsuran leasing yaitu tertanggal 1 Januari 2020, yaitu lease liability pada kas sebesar 20.711 euro. Jurnal lainnya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada pengakuan beban bunga dan depresiasi di setiap periodenya di tahun 2020. Perlakuan akuntansi ini terus kita lakukan sampai masa kontrak leasing di tahun 2023. Ketika masa leasing berakhir di tahun 2023, maka nilai right of use akan didepresiasi secara penuh. Demikian juga dengan nilai lease obligation. Pada tanggal akhir kontrak leasing, nilai right of use dan lease liability akan bernilai 0. Jika Ivanhoe tidak membeli backhoe yang disewa tadi, maka Ivanhoe harus mengembalikan alat itu ke CNH sebagai lessor. Namun, jika Ivanhoe di akhir masa leasing berakhir kemudian memutuskan untuk membeli alat itu senilai 5.000 euro, maka jurnal yang kita buat adalah jurnal yang biasa ketika membeli peralatan, yaitu equipment pada kas sebesar 5.000 euro. Bagaimana jika pembelian alat ini sebelum akhir kontrak leasing? Maka perlakuan akuntansinya akan mempertimbangkan berapa nilai carrying amount dari lease liability dan harga beli pada tanggal itu.